Kalau yang alim saja, sudah alim, ahli ibadah masih bisa tertipu. Apalagi kita. Makanya pasangkan di hati kita, di diri kita tuh, saya ini orang yang paling rendah. Saya ini orang yang paling hina. Saya ini orang yang paling butuh sama Allah. Akhirnya nggak pernah mandang orang itu sama dia. Terlebih orang itu di bawahnya. Tapi orang itu harus di atas kita. Itu salah satu cara kita ngejaga biar nggak kena godaan syaitan. Terlebih yang buat suka hadir majelis, yang jadi kru, kami, para pengurus pun, oh ini bahaya sekali. Kadang-kadang dihadapkan dengan ujian-ujian yang nggak putus-putus dia tiap minggu. Dihadapkan manusia-manusia, nanti yang makin rame. Apalagi saya berharap mudah-mudahan nanti di dalam sini isinya laki-laki semua. Perempuan nanti di teras. Itu harapan saya ke depannya. Mudah-mudahan nanti masing-masing bisa bawa. Nah itu makin besar juga ujiannya. Ya Allah, alhamdulillah. Ini makin rame. Ini kayaknya gara-gara saya. Setan bakal ngegoda seperti itu. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari tipu daya syaitan. Nah, amayul ahbab yang dimulakan oleh Allah sedikit. Kita lanjutkan ta'lim kita dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul. Lilima li Syekh ila anqal al-faslu salis. Sedikit kita lanjutkan ta'lim dalam kitab Wasailul Usul. Kayaknya udah setengah tahunan ya. Udah setengah tahun kita nggak baca kitab ini. Kitab Syama'ilnya Nabi Muhammad. Terakhir kita mengebahas tentang masalah makanannya Nabi Muhammad, bagaimana sederhananya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad yang tidak suka pilih-pilih makanan, bagaimana juga kehidupan Nabi Muhammad yang nggak pernah memaksakan, oh kepada istrinya hari ini kamu harus masak sayur lodeh, seumpama enggak. Apa yang ada dimakan, kalau nggak ada ya puasa. Jadi itu yang sudah kita pelajari. Kemudian selanjutnya di pasal yang ketiga kata Syekh Yusuf dalam bab apa yang biasa diucapkan Nabi Muhammad sebelum makan dan setelah makan, atau simpelnya doa makan sebelum dan sesudahnya. Radhiyallahu ankum kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudiyatil maidatu qala bismillah Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Riwayatkan Nabi SAW itu kalau makanan sudah diletakkan di hadapan beliau, kayak kita makanan sudah disiapkan sama teman-teman kru di depan, nanti begitu di hadapan makanan, Nabi itu biasa mengatakan bismillah. Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Ya Allah, jadikan ini kenikmatan yang selalu kami syukuri, dan juga jadikan kenikmatan ini, makanan yang ada di hadapan kami ini tersambung dengan nikmatnya surga. Nikmatnya surga itu banyak. Harapan kita kan apa? Kita sama Nabi Muhammad. Makannya sama Nabi Muhammad. Kalau perlu disuapi sama Nabi Muhammad. Itu harapan kita. Wa kana sallallahu idza quriba ilaihi ta'am. Nabi itu kalau didekatkan kepada Nabi makanan, yaqul bismillah. Nabi baca bismillah. Artinya paling tidak saat makan itu kalau tidak bisa baca panjang, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin saking laparnya ini kan, doa bib memakan waktu 1, sekian detik seumpama. Sedangkan kalau saya tidak langsung makan saya mati bib. Ya sudah, minimal baca bismillah. Bismillah, minimal bismillah. Sama juga selain makanan juga kenikmatan apapun yang ada di hadapan kita. Mohon maaf. Seperti yang sudah punya istri, mau hubungan badan, jangan kayak binatang. Mentang-mentang lagi merdeka, lagi berdiri, wah kayak binatang. Selesai. Jangan, santai, pelan-pelan, bismillah. Bismillah, minimal bismillah. Kalau enggak bisa, ini yang bujang-bujang tutup telinga dulu. Kalau mau belajar yang bujang nanti, minimal bismillah. Kalau enggak hafal, Allahumma jadibna syaitan, jadib syaitan ma razaqtana. Kalau enggak hafal doa-doa yang lainnya, paling enggak bismillah.
Bismillah. Wa idza faragha, dan Nabi SAW kalau sudah selesai beliau membaca Allahumma at'amta wa saqaita wa agnaita wa aqnaita wa hadaita wa ijtabaita falakal hamdu ala ma a'tait. Panjang. Saya yakin enggak banyak yang hafal. Walhasil beliau mengajarkan kita untuk bersyukur. Jadi minimal juga, minimal kalau di akhir makan tuh baca alhamdulillah. Sama habis hubungan badan pun demikian. Biasakan alhamdulillah. Kalau sudah ejakulasi atau sudah keluar. Ini penting biar kita nggak punya anak-anak kayak bin Atang. Kan binnya bagus. Ada bin Muhammad, ada bin Hasan, ada bin Umar. Kan bagus. Masa tiba-tiba anaknya jadi bin Atang? Gara-gara siapa? Gara-gara kita waktu buatnya nggak pakai proses yang baik. Akhirnya dia aturannya bin Muhammad, tapi hakikatnya dia jadi bin Atang. Dinasihatin nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa, disuruh makan halal nggak mau. Hari-hari tadi kata Ustadz, minum terus. Na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu karena kesalahan, biasanya kesalahan orang tua saat ngebuat. Saat makan, jadilah dia tersimpan di tulang sulbi, jadi peluru amunisi. Waktu ngebuatnya juga nggak pakai basmalah. Jadi bin Atang tadi. Saya nggak bilang yang di sini, yang di luar banyak di sana. Yang nggak bisa dikasih tahu, yang ya begitulah pokoknya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat mereka. Naam. Kemudian juga wa kana sallallahu idza rufi'at ma'idatuhu qala alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi kalau makanan sudah diangkat, itu beliau biasa baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga biasa dibaca Nabi. Atau yang masyhur yang sering kita dengar alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani muslimin. Naam. Walhasil diajarkan bersyukur. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana ghairu makfiyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Naam. Wa kana sallallahu idza faraqa min ta'amihi qala Allahumma lakal hamdu at'amta wa saqaita wa ashba'ta wa arwaita falakal hamdu ghairu makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anka. Intinya Nabi itu tadi setiap selesai berdoa, setiap selesai makan, selain mulainya dengan basmalah, makan. Kemudian diantara adab makannya Nabi kan sudah kita bahas juga sebelumnya. Nabi itu biasa kalau makan sambil bicara. Tidak banyak bicara, tidak juga banyak diam. Karena yang banyak bicara sama yang diam doang, itu biasanya kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita umat Islam ini tengah-tengah. Sambil makan, sambil bicara, tapi seada secukupnya. Jangan juga seumpama lagi makan, temannya ada di depan, begitu temannya ngambil baru makan. Kan tau lah si Inunya nggak jadi masuk kasihan, temannya nganga aja. Sudahlah, sudah 5 menit baru masuk. Jangan, pelan-pelan makannya sambil makan, sambil bicara, ngobrol santai kayak kita biasa di luar. Jadi sambil jagongan kata orang-orang Inggris. Sambil santai, jangan terlalu serius makannya. Juga sebagai tuan rumah pun begitu. Sebagai tuan rumah harus sambil ngajak bicara tamunya. Biar apa? Biar tamunya nggak malu-malu. Karena kalau nggak diajak bicara, biasanya tamunya malu-maluin. Nambah terus. Dikira dia tuan rumah nggak ngeliat. Akhirnya jadi rasa malu kan, gak enak. Atau ada yang nggak apa-apa. Karena diem aja, tuan rumahnya diem juga. Seakan-akan begitu tamunya ngambil dilihat. Padahal nggak apa-apa, seneng. Cuma gara-gara diem kan menimbulkan apa? Perspektif yang serba salah. Kayaknya nggak boleh dia ngambil ayam ini. Pindah lagi ke telur, diliatin juga diem. Pindah lagi ke tempe, diliatin juga diem. Terus saya makan apa, Pak? Jadi begitu adab yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi baca basmalah sambil bicara di tengah-tengah makan, tapi jangan banyak bicara, jangan banyak diem. Terlebih sebagai tuan rumah. Kemudian ditutup dengan hamdalah sebagai bentuk syukur akan nikmat.
Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillah alladzi at'amana wa sagana wa ja'alana muslimin. Nah, ini doa yang biasa kita baca. Cuma kan kalau kita biasa ditambah wa ja'alana minal muslimin. Di riwayatnya Abu Sa'id al-Khudri enggak pakai min, wa ja'alana muslimin langsung. Nabi itu biasa baca doa tersebut. Jadi jangan khawatir kalau ada yang bilang itu hadisnya tidak ada, Nabi cuma baca alhamdulillah. Naam, kalau kamu beramal hanya sesuai dengan hadis yang kamu pahami dari teksnya, maka hilang yang namanya rasa syukur. Ada orang-orang yang belum bisa nyebut alhamdulillah, dia masih nyebut alhamdulillah katanya. Kan nggak bisa. Tapi perasaan yang penting itu dari semua ini apa? Rasa syukur dia sama Allah atas rezekinya. Makanya ngelafatkan begini jadi sunnah. Karena itu lafaz dari Nabi Muhammad. Tapi yang lebih dari itu rasa syukurnya. Oh, Nabi ngajarkan kita untuk apa muji Allah setelah makan. Karena semua ini kembali kepada nikmatnya Allah. Yang ngasih saya makanan ini walaupun misalkan dari Habib Hasan yang masak Pak Budi dan beserta kawan-kawan beliau, mudah-mudahan Allah balas kebaikan dengan jutaan kebaikan dunia akhirat. Tapi semuanya kembali dari Allah. Seandainya kata Allah kasih Pak Budi sakit flu, Habib Hasan Allah kasih hati yang keras, nggak mau ngasih uangnya untuk belanja. Kemudian istrinya Pak Budi juga tiba-tiba dibuat sama Allah, hatinya udah kamu Pak ngapain masak buat majlis terus bikin capek aja. Ya nggak dapat makanan karena Allah lagi nggak ngasih. Tapi alhamdulillah Allah kasih itu semua. Nah, Nabi ngajarkan kita untuk bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih atas makanan yang sudah Engkau kasih, minuman yang telah Engkau siapkan. Kemudian Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah kepadamu. Kadang-kadang makanannya sudah siap juga kitanya nggak bisa makan. Mungkin asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes. Oh, ngelihat es sirup doger enak luar biasa depan mata. Bisa minum. Ada kawa bipai. Kenapa? Diabetes ulun. Itu karena biasa mungkin di masa mudanya makan minum kurang disyukuri. Juga terlalu berlebihan. Jadi mulai sekarang kita pelan-pelan. Kita mulai syukuri apa yang Allah berikan. Maka Rasulullah SAW kita akala wa syariba qala alhamdulillah atama wa saga wa sawwaqa wa ja'alu makhraja. Nabi pun disebutkan di hadis lain juga setiap selesai makan mengucapkan sama alhamdulillah ini sama. Dan juga ditambah sama beliau yang telah menjadikan jalan keluar bagi makanan tadi. Coba kalau habis makan nggak ada yang keluar, nggak ada yang KMR, kan begitu? Yang ada di kasur semua. Kenapa nggak ada yang keluar, Beb? Saya selama 1 tahun ini makan, tidak ada yang keluar sama sekali. Ada nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, saya pengen menghabiskan ini. Saya baca aja sampai habis ya. Qal kunna inda Nabi SAW yawman fagharaba ta'amun falam ara ta'aman a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wal aqalla barakatan fi akhirih. Faqulna ya Rasulullah kaifa hadha? Qala inna dzakarna asmallah ta'ala hina akalna thumma ba'da man akala wa lam yusammillah ta'ala fa akala ma'hu syaitan. Naam. Kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami pernah makan bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat makanan didekatkan kepada Nabi, demi Allah katanya, saat kami makan pertama kali, itu makanan menjadi makanan yang paling barokah. Banyak tangan, kan Nabi itu suka makanan yang banyak tangan. Artinya dimakan rame-rame, keroyokan, ya satu nampan atau sepiring berdua, bertiga dan sebagainya. Itu kata saya Nabi Al-Ansari, ini barokahnya luar biasa di awal makan. Tapi di akhirnya kok tidak ada barokah. Akhirnya beliau beranikan diri tanya sama Nabi, ya Rasulullah kok bisa makanannya begitu? Kata Nabi SAW, saat kita mau makan tadi, kita nyebut nama Allah, kita baca basmalah. Kemudian datang satu orang, dia langsung makan. Duduk langsung makan, tidak pakai bismillah. Nah, akhirnya barokahnya jadi sedikit. Jadi kalau mau makan sama temannya biasakan baca basmalah. Kalau temannya langsung tiba-tiba nimbrung, makan ya, iya ikut ya, ayo sini. Sambil baca basmalah, baca bismillah dulu.
Karena jangan sampai setan ikut makan. Sama juga lagi berhubungan badan. Setan itu kalau nggak dibismillahin ikut hubungan sama istri kita. Makanya tadi jadinya binatang. Jadi hati-hati ya. Hati-hati, jangan lupakan 2 kalimat bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Apapun perbuatan kita, mau taklim pun bismillah. Selesai taklim alhamdulillah. Maaf, mau nyusui anak sekalipun, mau ngasih ASI baca bismillah. Selesai alhamdulillah. Lo kan yang nyusu anak, Beb, sama dia belum bisa ngomong kecuali bapaknya. Bapaknya yang baca. Sensor. Nanti dikira Habib yang ngomong jorok. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'am fi sittatin ashabi faja'ara bil faqala bil luqmatin faqala sallallahu alaihi wasallam law sama lakafakum. Nah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Nabi makan bersama para sahabatnya 6 orang, berenam. Satu nampannya Nabi isi 6. Berarti Nabi tidak suka makan sendiri. Kemudian datang Arabi Badui orang ketujuh. Kata Nabi dia makan 2, cuma dapat 2 lukmah, 2 suapan. Kata Nabi SAW, la yusammillah, kalau dia baca bismillah, pasti Allah cukupkan. Dapat 2 suapan habis. Padahal tadi sebelumnya berenam tidak habis-habis. Masih terus makan sambil bicara. Datang satu Arabi, satu Badui, datang ikut makan, tak pakai bismillah, dapat 2 suap habis. Kata Nabi, kalau ini dia baca bismillah tadi itu cukup. Jadi bismillah sama alhamdulillah itu mendatangkan keberkahan, menjadi sebab syukur, ngejaga yang ada, mendatangkan yang tidak ada. Paham ya? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kala indakum lam yakhruj hatta yad'u lahum. Wa kana yaqul Allahumma barik lahum warhamhum wa kana yaqul afṭara innakum sha'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa salat 'alaikumul malaikah. Naam. Terus Nabi kalau makan bersama satu kaum lagi rame, misalkan diundang makan sama sahabat Ansor, si Fulan misalkan, maka Nabi nggak bakal keluar dari rumah orang itu kecuali setelah mendoakan yang baik-baik. Di antaranya Nabi pernah mendoakan Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka, rahmati mereka. Juga di antaranya Nabi juga mendoakan atau yang diajarkan Nabi kepada kita saat kita buka puasa di rumah orang, afṭara indakum sha'imun wa akala ta'amukumul abrar wa salat 'alaikumul malaikah. Jadi didoakan yang baik-baik. Oh Masya Allah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah keberkahan, Allah berikan rezeki yang melimpah, Allah balas kebaikan. Itu cara Nabi Muhammad. Sebagai bentuk terima kasih sama Allah juga sama perantaranya itu manusia. Karena Nabi pernah mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak bisa terima kasih sama Allah, sama manusia, dia nggak bakal bisa terima kasih sama Allah. Jadi kalau kita perhatikan hidup kita, kenapa kok saya ini rupanya bukan orang yang bersyukur? Karena jarang mengucapkan terima kasih, terutama kepada istri. Ya kan? Kita nganggap biasa istri datang bawa kopi, biasa aja. Apalagi maaf yang sudah rambutnya ini putih semua. Jarang biasanya. Betul kata ibunya. Ya kan Bu? Yang ibunya rambut suaminya sudah putih-putih itu jarang mengucapkan terima kasih. Kadang lupa, diselimutin pun lupa terima kasih. Anaknya diurusin lupa terima kasih. Ya ibunya pun begitu. Karena paling banyak penduduk neraka nanti ya perempuan kata Nabi. Gara-gara apa? Kufur nikmat, kurang terima kasih sama suaminya. Walhasil kalau kita perhatikan kesalahan kehidupan kita, kenapa kok enggak barokah, enggak nyaman, banyak kurangnya. Padahal sudah naik NMAX, sudah naik Mobilio, sudah naik macam-macam, rumah pakai AC, handphonenya Android, ada kameranya, wifi-nya kenceng, paketnya banyak, tapi masih kurang, gara-gara kurang terima kasih sesama. Padahal caranya, mau dapat terima kasih dari Allah, mau dapat terima kasih sesama, baru alhamdulillah kita termasuk orang yang mukhlis, yang ikhlas, terima kasih sama Allah. Jadi perhatikan itu baik-baik.
Wa kana SAW idza akala ma'gumin kana akhiruhum aklan. Dan Nabi SAW kalau makan rame-rame itu biasanya orang yang paling terakhir makannya. Nah, ini agak susah. Saya nirunya agak susah. Kenapa? Karena saya selalu bilang saya diet. Makanya saya cuma bisa nemenin duduk aja. Sampai yang lainnya pulangan. Cuma kalau kita jadi tuan rumah khususnya, usahakan kita yang paling terakhir makan. Biar tamu tadi masih nyaman makannya. Nabi itu kalau makan rame-rame yang terakhir kali makan. Kalau kita mungkin kamu paling rakus. Enggak, ngejaga perasaan sahabat. Biar sahabat ini ngerasa, rupanya Nabi masih lapar, enggak apa-apa beliau makan dulu. Saya sudah kenyang, saya cukup. Tapi kalau Nabinya berhenti, ya sahabat lebih milih ngikutin Nabi Muhammad. Ngapain saya makan lagi? Ngapain saya pergi di depan makanan? Mending saya ngikutin Nabi. Kemana Nabi setelah ini mau ngapain? Wahakada, itu akhlak yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau makan itu usahakan yang terakhir selesai. Kecuali memang kalau kita ini biasanya yang terakhir selesai, yang paling lapar. Naam. Wa ruwiya anhu sallallahu annahu qala idza udiyatil ma'idatu fala yakumur rajulu wa yashabi hatta yafruqal qawm. Adzalika yukhjilu jalisahu wa asa yakuna lahu fi ta'am hajah. Nabi SAW itu Nabi kalau kalian makan rame-rame, kalian sebagai tuan rumah, maka jangan langsung pergi, jangan langsung berdiri sampai semuanya udah selesai makan. Karena itu ngebuat malu orang tamunya. Siapa tahu tadi itu masih lapar, cuma namanya tuan rumah aja sudah masa aku nambah katanya. Jangan, duduk dulu sebentar, gak apa-apa sambil mungkin nyemil-nyemil buah. Habib Umar tuh selama kita di sana, kalau lagi ada jamuan makan atau lagi di majlis, itu begitu. Kami pun di Mukalla, kalau sudah habis taklim Mukhtasar Sahih Bukhari, Indah Buya Baharun, begitu ada makanan, beliau makan. Tapi kita lihat makannya itu paling kayak orang nyemil aja, sambil ngobrol sama asatidah yang lain, sambil manggil santri-santri coba itu bekher, itu begini. Sampai yang lainnya sudah beres, udah begini semua lah, pokoknya udah lap-lap tangan pakai tisu, sudah beres semua. Abu itu masih sudah beres baru kelas anak sudah kata Abu ya, anak sudah selesai. Kalau Abu yang selesai duluan, pasti kami santri. Kalau Abu ya Baharun selesai duluan, kami tuh santri pasti tidak enak. Abu ya sudah selesai, masih kita masih makan. Ini kayaknya kelaparan. Jangan. Jadi itu akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Amr bin Abi Salamah, Nabi Rasulullah SAW, fa'indahu ta'amun faqala udnu ya bunai, fasamma Allah Ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW utiya bi ta'amin akala mimma yalik. Wa idza utiya bi tamr jalat yaduhu fi. Nah, Nabi SAW dua riwayat tadi digabungkan itu ngajarkan kita itu kalau makan itu apa aja yang ada di hadapan. Artinya kalau lagi hidangan prasmanan dan kalian duduknya melingkar, di depan kalian adanya kambing, di seberang sana adanya telur, jangan ngambil telur. Yang ada aja kambing, yang makan aja kambing. Karena khawatirnya kalau kalian ngelingkahin itu gak enaknya nanti sama yang lain, mungkin ada air liur yang netes atau ya pokoknya macam-macam lah kemungkinan yang ada. Tapi ini bukan satu hal yang haram. Tidak apa-apa, seumpama pengen telur, anak ini tidak makan kambing. Kenapa? Karena nanti sedih ngeliat kambing. Seumpama nih sudah dari kecil dibesarkan, tahu-tahu dipotong kayaknya sedih banget. Jadi anak makan telur aja. Ngomong, minta tolong ambilkan telur. Jangan kamu yang begini. Tapi kalau diajarkan Nabi itu apa yang ada dimakan. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Itu barakatut ta'am kan kata Nabi, al-wudu qablah wal wudu ba'dah. Keberkahan makanan itu wudu sebelumnya dan wudu setelahnya. Wudu yang dimaksud di hadis ini bukan wudu, tapi cuci tangan. Nah, makan yang ada di hadapan, baca basmalah sambil ngobrol sama teman. Beres, alhamdulillah. Wahakada. Naam. Terakhir, riwayat terakhir dan Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda
Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, sungguh Allah itu sangat ridho kepada seorang hamba saat dia makan satu suapan, dia memuji Allah. Atau dia minum satu tegukan, dia memuji Allah. Jadi habis basmalah, bismillahirrahmanirrahim, makan satu suap, alhamdulillah enaknya. Masya Allah istriku terima kasih banyak. Ini makanannya luar biasa, istimewa, lezat. Baru makan lagi, ya Allah enaknya luar biasa. Cuma satu kali pujian saja Allah bisa ridho, gara-gara makan. Gara-gara makan. Yang kadang kita sepelekan. Jadi hati-hati sama makanan. Yang dibawa Nabi ini semuanya keindahan, kebaikan. Bahkan sama makanan aja Nabi segitunya. Apa karena Nabi miskin? Alhamdulillah kita punya pikiran begitu. Kita sudah tahu kan Nabi ini orang yang paling kaya. Gak ada yang bisa ngalahkan harta kekayaan Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa sodakoh seperti sodakohnya Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa ngasih seperti pemberian Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi beliau ngajarkan kita ini biar selalu terima kasih sama Allah. Kata Nabi, sungguh Allah tuh ridho saat kamu makan aklatan, satu suapan, satu makan satu suapan. Fayahmadullah. Dia muji Allah, terima kasih sama Allah, alhamdulillah, ya Allah enak banget. Terima kasih banyak istriku dari masakan. Walaupun mungkin kurang garam, mungkin keasinan, mungkin kepedesan, mungkin kurang mateng, mungkin gak sesuai selera. Tapi lihat dong, dia kadang masakin kita di jam-jam sudah gak masuk akal. Pulang dari majlis masih lapar karena di majlis makannya sedikit. Jam 11, jam 12, jam 1 dimasakin. Aturan dia istirahat. Biasakan terima kasih sama yang masak, sama yang nyediakan, terima kasih sama Allah yang ngasih semua. Atau waktu minum baca basmalah. Makanya Nabi ngajarkan kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Terus diulang. Setiap itu sambil penuh rasa syukur, itu bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terakhir besok malam atau sore besok Selasa sore kalau tidak salah sudah masuk di akhir tahun. Kita mohon kepada Allah untuk husnul khatimah, Allah tutup tahun kita dengan kebaikan. Maka dianjurkan baca doa akhir tahun. Dapatnya di mana? Insya Allah habis ini keleleran di Facebook, di Instagram keleleran. Ambil aja satu nggak apa-apa. Kalau enggak, saya biasa baca yang ada di aplikasi Ba'alawi. Saya nggak promosi karena ini bukan nggak tahu punya siapa. Cuma saya lihat di aplikasi ini bagus. Banyak teman-teman guru-guru saya pun pakai aplikasi Ba'alawi. Bisa di-download di iOS atau di Android. Klik aja Ba'alawi. Terus ada di amalan pada hari mulia, baca ada akhir dan awal tahun. Di situ ada pilihan doanya. Ada doanya Habib Ali di akhir tahun, ada di awal tahun. Baca. Bacanya setelah sholat asar. Jam-jam 4 mungkin jam-jam 5. Kumpulkan keluarga, ambil waktu sebentar. Sebentar baca doanya sebentar kok. Kalau baca Yasin dulu silahkan. Kalau tidak sempat langsung doa aja. Kemudian habis maghribnya juga begitu. Dianjurkan untuk baca doa awal tahunnya setelah maghribnya. Kumpulkan lagi keluarga. Mungkin habis baca doa sambil baca roti. Jadi kumpulkan keluarga, baca sama-sama. Baca sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Biar sama-sama dapat barokah, biar sama-sama dapat manfaat. Biar tahun yang akan datang insya Allah termasuk tahun yang dijaga, tahun yang penuh berkah, penuh manfaat. Siapa tahu mendadak di awal tahun kaya dengan harta melimpah, barokah, manfaat, nggak dihisab di hari kiamat. Juga dianjurkan di malam pertama Abu Yazid Muhammad Maliki itu beliau punya kebiasaan bagi-bagi susu ke santri-santrinya. Artinya beliau punya amalan itu tafaulan. Tafaulan itu apa tafaulan? Apa tafaulan itu ya bahasa Indonesianya? Apa tafaulan itu? Melakukan sesuatu dengan harapan mirip seperti yang dia lakukan.
Artinya susu itu bersih, putih. Bahkan di beberapa riwayat Isra dan Mi'rajnya Nabi itu dikasih susu tapi nggak habis kan. Apa kata Jibril? Sodakta ya Muhammad, laqad ikhtarta al-fitrah. Kamu telah memilih kesucian. Jadi beli susu putih. Mungkin bisa jadi susu beruang, walaupun isinya susu sapi, ikrannya naga, nggak apa-apa. Itu susu putih kok namanya. Atau ultra yang putih itu, ultra milk, terus Denkau, Fortigro, terus banyak kok susu-susu. Paham ya? Dip, kalau susunya yang lain, enggak, itu enggak masuk susu, itu darah. Itu darah aslinya. Ya. Siapa tahu ada istrinya yang habis melahirkan, itu dikasih susu anaknya, keluarganya. Harapannya tadi itu, kumpulkan. Kemudian baca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Bahasa Indonesianya, ya Allah berkahilah kami sebab susu ini dan apa yang ada di dalam susu ini, dan tambahkanlah kami dari keberkahannya. Itu. Kemudian apa lagi, Bib? Banyak. Biasanya kita di pondok dianjurkan nulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa jumlahnya. Kemudian kita dianjurkan juga memperbanyak baca ayat kursi. Kalau tidak salah sampai 360 kali pakai Bismillah. Jadi setiap baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai akhir. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian nulis bismillah, yang ada lubangnya dilobangin. Jadi mim itu dikasih lubangnya, karena kadang-kadang orang yang biasa kalau sudah terbiasa nulis Arab, mim itu enggak punya lubang lagi. Coba lihatin. Buat teman-teman yang sudah biasa nulis Arab, mim itu bisa jalan berlubang. Kemudian ha dikasih lubang, bismillahi ar-rahman di mimnya lagi, ar-rahim di mimnya lagi. Itu saya lupa berapa jumlahnya. Tapi ini hal-hal yang dianjurkan di bulan Muharram. Nanti kalau nggak ingat, jangan japri saya, jangan. Saya minta tolong jangan tanya saya, jangan DM. Tonton live yang ada. Kita sudah menyediakan alat live sebaik mungkin. Ini biar kita bisa murojaah ulang, biar bisa ngulang-ngulangin lagi. Kalau mau tanya yang nggak ada di live. Paham ya? Apalagi buat teman-teman yang mungkin berteman sama saya di Instagram, di Facebook, di WhatsApp. Bukan. Kadang-kadang pertanyaan itu sudah dijawab, sudah disimpan, sudah disebarkan. Ditanya kembali, tontonlah live sebentar. Gak apa-apa korban-korban kuota. Jangan korbankan waktu Habibnya. Kadang yang nanya 3:30 malam, 3:30 malam. Apa subuh sudah? Jangan, tonton live-nya. Apa yang mau diamalkan silahkan amalkan. Mudah-mudahan kasih taufik hidayah kita supaya bisa mengamalkannya. Sebelum kita tutup, sama-sama kita baca sholawat Bisyara 5 kali dengan niat keponakannya Habib Agil, Syekh Hamid bin Yusuf Segaf lagi sakit, Allah berikan sehat walafiat, taat Rasulnya, Allah panjangkan usia dalam sehat walafiat, Allah angkat penyakitnya. Juga Ahmad Nabil bin Muhammad Said, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehat walafiat, Allah jadikan mereka anak yang sehat. Juga mungkin kita ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kita kesehatan dunia, kesehatan afiat, amal afiat, kamal afiat. Juga buat Habib Omar yang lagi safar, menjadikan safar mubarak. Dan kita yang hadir pun mudah-mudahan menjadikan kehidupan kita penuh barakah, penuh manfaat, penuh rahmat dari Allah dan sebab Nabi Muhammad. Allah jadikan kita semua orang-orang yang punya ta'alluq kuat dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, terserah hajat kalian, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah. Allah fatna lana husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man nawahu syekhuna Dr. Segaf bin Abi Hasan Baharun inda Ustaz Busyra wa ala